Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia PPG Prajabatan Untirta tahun 2022. Anggota kelompok kami Dwi Rizka Aprilia sebagai editor, Diah Ratna Wulandari sebagai pengumpul materi, Putri Wahyuni sebagai pengumpul materi, Siti Muhasitoh Mulyani sebagai pengumpul materi, Vera Yunireumita sebagai pengumpul materi. Selamat menyaksikan penjelasan kami. Permasalahan pertama yang didiskusikan yaitu apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Hasil diskusinya yaitu ternyata masih terdapat praktik-praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Sebelum kemerdekaan, pendidikan hanya diperuntukkan bagi para bangsawan. Saat ini, praktik tersebut terlihat pada pengkategorian sekolah seperti sekolah nasional dan internasional, sehingga kesenjangan kualitas pendidikan masih terjadi. Selain itu juga, sebelum kemerdekaan, pendidikan hanya berorientasi untuk mencerdaskan diri sendiri, dan hanya berfokus pada kognitifnya saja, serta mengesampingkan keterampilan lain dan nilai-nilai nasionalisme. Saat ini, praktik tersebut terlihat pada cara belajar peserta didik yang hanya berfokus pada nilai tanpa memperhatikan keterampilan lain yang dibutuhkan. Contohnya, critical thinking, communication, dan seterusnya. Selain itu juga, peserta didik cenderung mengesampingkan nilai nasionalisme. Model-model pembelajaran yang dapat melepaskan belenggu peserta didik. Banyak model yang bisa digunakan untuk melepaskan belenggu peserta didik, diantaranya adalah pembelajaran kontekstual, yaitu adalah pembelajaran yang menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian subjek akademik tersebut, yaitu dari pribadi, sosial, dan budaya. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Kemudian bisa juga digunakan PBL. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dan bisa juga yang terakhir adalah PJBL, yakni sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya, apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Untuk dapat melepaskan belenggu pendidikan, kita sebagai guru menawarkan penggunaan kurikulum merdeka dengan mengoptimalkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, dalam implementasinya, proses pembelajaran harus lebih banyak membimbing peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi diri berdasarkan kodratnya. Adapun cara memerdekakan peserta didik adalah 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Melakukan analisis karakter peserta didik berupa gaya belajar dengan membuat angket pada pertemuan pertama di semester pertama. Guru memiliki sikap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Pada proses pembelajarannya, guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat mengembangkan semua potensi peserta didik, serta menggunakan media sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat. Guru juga tidak hanya mementingkan penilaian peserta didik dalam segi kognitif saja, melainkan harus melihat aspek penilaian afektif berupa sikap dan psikomotorik berupa keterampilan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada ucapan maupun kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman kurang paham atas penjelasan kami, silakan bertanya pada kelompok 1 maupun dosen MK terkait. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.